ini gitu. Kalau metode PCR atau elektroforesis ya yang pernah saya sampaikan ya itu sudah biasa dilakukan. Tapi untuk sequencing ini penelitian saya terakhir pun mensekuen bakteri itu saya kirim ke Korea. Nah, ini saya akan sharing kepada kalian dari video YouTube yang saya cari ya. Jadi bagaimana animasi dari metode sequencing, kemudian bagaimana pengerjaan di labnya. Jadi kalau metode-metode yang saya jelaskan itu di labnya biasa saja, tidak seribet kalau kalian di lab THT itu mengolah ya, potong ternak, memasak gitu ya. Nah kalau untuk pengujian molekuler itu biasanya di lab kita hanya membutuhkan space sedikit, tapi alatnya yang complicated. Gitu ya. Oke, saya akan mulai presentasinya, boleh dimatikan kembali. Oh ya, video maksudnya ya. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Mulai dari ini dari DNA sequencing. Ya, jadi ini di dalam video ini menjelaskan bagaimana proses sequencing yang dimulai dari DNA ya. Ya tadi DNA diisolasi, isolasinya bisa secara in vitro bisa secara in vivo. Jadi kalau in vivo tadi dikembangbiakkan di luar, kemudian dilakukan PCR metodenya, setelah itu baru sequencing. Nah, bedanya di sini dengan PCR biasa ya, pada metode sequencing, selain ada DNA primer, kemudian kita punya basa bebasnya, CGT, kemudian ada enzim DNA polimerasenya yang akan membantu melakukan reaksi polimerisasi. Ada juga di sini DNA bebas atau DDNTP yang sudah dilabeli gitu ya, diberi warna. Nah, diberi warna ini untuk apa? Nanti kita lihat sequencingnya bisa kelihatan kalau dia di depannya warna biru itu artinya dia T. Atau artinya dia A. Nah, ini hampir sama ya dengan reaksi PCR. Jadi untuk memberi label ke sekuen-sekuen DNA-nya, ini yang pertama harus dilakukan denaturasi dulu ya. Tadi di sini 95, kemudian setelah terbelah terdenaturasi menjadi single strand, diturunkan menjadi 50 derajat sehingga primernya bisa menempel.
Nah, ini seperti biasa ya, setelah ada DNA polimerase, kemudian suhunya 60, DNA polimerasenya aktif, baru reaksi polimerasasinya berjalan. Sampai mana? Sampai dia ketemu sama apa namanya, terminator base yang kita tambahkan tadi. Dia akan mengikat di mana? Nanti nah, lanjutkan dulu. Ya, jadi reaksinya berulang-ulang terus seperti itu. Jadi nanti kita dapatkan sekuen-sekuen yang berbeda, sehingga kita akan mendapatkan seluruh sekuen urutan dari DNA target ya. Jadi DNA target kita misalnya ada 50 400 basa gitu. Kita punya primal 12 basa hingga 6 ya 12 basa. Nanti dengan reaksi denaturasi, kemudian dia annealing, menempel, kemudian ada terminator base ya. Jadi dia akan memotong apa DNA ini menjadi fragmen-fragmen kecil sesuai dengan terminator base-nya nanti ya. Nah, sama juga dengan hasil PCR untuk visualisasinya, untuk kita mengetahui urutan bahasanya apa saja, itu menggunakan metode elektroforesis. Ini dia bilang capillary electrophoresis. Prinsip dari elektroforesisnya sama, jadi yang sekuen yang paling kecil dia akan uh, apa migrasinya lebih cepat dibandingkan dengan sekuen yang lebih besar. Nah, bedanya di sini nanti dia ada apa namanya capillary base-nya untuk mengenal terminator base ya sesuai dengan warnanya. Dia berhenti. Nah, ini adalah hasil dari sekuensinya ACG, TCT, AGC, ACG, A. Jadi biasanya dia tiga-tiga ya. Kalau kalian masih punya buku biokimia, nah, nanti bisa kalau ditranskripsi huruf-huruf ini untuk apa ya? Huruf-huruf ini nanti bisa ditranskripsi dari DNA ke RNA dulu ya, ke RNA dulu nanti tiga-tiga itu jadi asam amino gitu ya.
ini gambarannya seperti itu untuk DNA sequencing. Nah, kemudian kita lihat bagaimana kalau di laboratorium, seperti apa pekerjaannya. Saya coba lihat, ini ada preparation for sequencing. Apa sih yang dikerjakan gitu ya? Nah, jadi kalau di laboratorium yang kita perlukan yang pasti itu adalah tube, kemudian ada centrifuge, centrifuge kecil atau centrifuge besar. Ini centrifuge yang ada di meja, biasanya centrifuge kecil ya untuk mengandalkan hanya beberapa tube saja atau menghomogenkan gitu ya. Kemudian ada pipet, apa namanya, pipet mikro. Kalau bekerja dengan enzim juga kita harus ada es ya. Nah, selalu bekerja menggunakan apa ini namanya eh, sarung tangan plastik ya, plastik bukan plastik, ini apa namanya, karet ya, untuk menghindari kontaminasi DNA dari tangan kita. Kemudian untuk dan juga memastikan semuanya diberi label. Nah, ini sentrifugasi dilakukan sentrifuge kecil. Karena sudah selesai di centrifuge, ada yang supernatan, ada endapannya, dipindahkan ke tube yang baru. Satu tube, satu dekat ini ya, satu apa namanya, tip ya, namanya tip, kita bilang itu ukuran berapa mikronya, biasanya warnanya beda. Kalau 1.000 mikro warnanya beda. Ya, jadi ini sebetulnya preparation untuk sequencing dari ya tahu contohnya dia tadi exosite enzim ya. Jadi sequencing bisa untuk apa saja, ini preparasi untuk exosite enzim ya. Jadi di sini sebetulnya sampai akhir video ini kegiatannya hanya memipet saja gitu ya. Apa yang harus dipipet sesuai dengan protokol apa namanya, protokol dari sequencingnya. Biasanya dia ada reagennya khusus. Bagaimana cara memasukkan sampelnya? Ya, jadi kalau di laboratorium pekerjaan untuk sequencing hanya memerlukan peralatan ini saja. Itu yang mau saya kasih lihat.
Betulnya kalau kita kirim sampel ya, tadi saya sudah bilang kita biasanya kirim sampel ke Singapura atau ke Korea untuk sequencing. Atau di sini juga saya ada jadi untuk metode sequencing itu ada metode Sanger ya, Sanger atau Gilbert yang menemukannya. Nah, Sanger itu dia punya Sanger Institute, kita bisa mengirim sampel ke sana. Bagaimana pekerjaan di sana itu menarik sekali. Nah, ini saya coba putar video yang ini. Ya, jadi dia bilang bahwa dia mengerjakan atau juga mencari metode mengembangkan metode untuk sequencing. Jadi bagaimana sequencing dari awal sampai akhir ya, sampai dari awal sampel masuk, kemudian sampai hasilnya dikirimkan ke customer, itu menjadi tanggung jawab dia gitu ya. Nah, ini yang dia pegang, mana ya, pada nggak kelihatan. Mungkin kalian belum pernah lihat. Nah, ini kalau kalian pernah lihat pipet mikro cuma satu, nah ini multi channel pipet ya. Jadi sekali ambil itu bisa beberapa tip, bisa beberapa tube, itu memindahkan memindahkan cairan dari 5 tube per 5 tube gitu. Kalau satu tube kan susah. Nah, ini bisa mengambil sampel itu 5 tube. Ya, gloves ya. Ya, jadi karena mereka bisa menerima ribuan sampel, kemudian mereka bisa running 96 plate, satu sampel, satu kali running ya. Jadi harus mengenakan baju khusus dan gloves sepanjang dia bekerja agar tidak terkontaminasi oleh DNA-nya dia gitu ya. Karena kadang-kadang yang dikirimkan, sampel yang dikirimkan itu jumlah DNA-nya kurang gitu. Nah, ini keren sekali ya. Jadi mereka mau mencari tahu, mengkonfirmasi bahwa sampel yang diberikan itu jumlah DNA-nya cukup. Nah, bagaimana mengkonfirmasinya? Ini menggunakan, lupa lagi tadi saya namanya apa, robotik gitu ya. Nah, ini hanya menggunakan, kan kita juga kalau mengirim sampel itu nggak sampai 1-2 mili lah, itu paling banyak ya. Dan itu sedang sangat sedikit sekali kalau misalnya awalnya sudah ada konfirmasi banyak stepnya gitu ya. Jadi ini adalah awal sebelum di sequencing, memastikan bahwa jumlah DNA-nya cukup secara dengan hanya menggunakan beberapa mikroliter saja diwarnai ya. Kemudian ntar akan terlihat apakah cukup konsentrasinya. Jadi setelah diperoleh yang mana yang DNA-nya cukup untuk dilakukan sequencing, kemudian beralih ke
tahapan sequencing. Nah, ini juga sudah menggunakan robot ya katanya. Ya, jadi yang tadi saya jelaskan di video pertama, proses bagaimana reaksi polimerisasi, kemudian ada penambahan fluorescence itu secara robotik di sini ditambahkan dan sudah ya kalau robotik artinya dia computerized semuanya gitu ya. Jadi berapa reagen yang harus ditambahkan itu semuanya sudah diatur di dalam sistemnya. Ya, jadi semuanya harus diberi label, kemudian eh, reaksi polimerisasi tadi harus dilakukan di tempat yang berbeda yang membutuhkan. Saya nggak tahu ini bagaimana sistem labnya ya. Jadi mereka sudah membagi mungkin yang membutuhkan suhu ruang, suhu dingin ya. Oh, nah ini reaksi, kalau yang tadi robot itu hanya dia menambahkan reagen saja. Ini alat yang satu ini berarti dia alat sequencingnya. Tadi saya salah ya menyebutkan. Jadi robot itu hanya menambahkan berapa reagen-reagennya, kemudian ini baru mulai sequencingnya di sini. Ya, saya jadi terkesima juga ngomong-ngomong. Jadi semuanya sudah terrecord ya, terrecord di isinya tadi ya sudah kelihatan, eh, terbaca berapa pasang basanya, kemudian tadi ada beberapa data yang bisa dilihat di hasil sequence tersebut. Nah, kemudian untuk mendapatkan datanya pindah lagi, tadi belum selesai. Nah ini hasilnya, apa namanya, hasilnya mereka cek bagaimana keakuratan datanya gitu ya. Ya, jadi untuk apa namanya, kalau kita punya sampel untuk di sequence, sebetulnya murah kalau kita mau sequence itu hanya kalau nggak salah nggak sampai $10 per sampelnya.
Kalau kita mau punya alatnya, mungkin alat yang seperti itu 5M juga kurang gitu ya. Jadi saat ini memang di Indonesia kita masih mengirimkan sampel. Ya, jadi kalau untuk yang bioinformatika nanti akan dijelaskan oleh Andri ya. Lebih ke kalau sudah mendapatkan sekuen kemudian diapakan? Apakah kita kan sekuennya banyak ya, urutannya panjang. Cuma ada A, C, G, T, C, K gitu. Bagaimana menerjemahkannya, bagaimana membuat filogenetiknya nanti oleh Pak Wendri akan dijelaskan. Jadi saya hanya memberikan gambaran bagaimana sih kalau di lab itu pengerjaannya. Gitu. Ya sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bahkan Belum ada, Bu. belum ada. Misalnya di sini yang suka nanya lagi siapa sih? Dimas, ada yang mau ditanyakan Dimas? Belum, Ibu. Belum. Dea, ada yang mau ditanyakan? Ya, nggak ada suaranya Dea. Ya udah, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, nanti mungkin bisa, kalau ada yang mau ditanyakan, nanti mungkin bisa ditanyakan juga pada saat praktikum dengan Pak Wendri. Betulnya masih dalam satu kesatuan, masih dalam satu ya, bagian-bagiannya gitu ya, jadi bisa bertanya ke siapa saja. Denny, mau bertanya Denny? Enggak, Ibu, cukup ini keluar masuk. Iya, nggak apa-apa, bersiap aja untuk UP ya. Ya kalau tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan sampai sekian praktikum hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.